Jamaah, oh jamaah, Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi di Islami Twinda, jamaah Islami Twinda yang dirahmati Allah. Yang baru bergabung nih ya. Kita ingatkan lagi, hari ini kita sedang membahas tema yang luar biasa, adalah wanita kesayangan Allah. Dan ternyata Masya Allah luar biasa, Allah itu memberikan kelebihan kepada wanita ya dengan kesabarannya. Tadi dari guru kita Ustadz Maulana, dari tadi Habib penjelasannya dengan apa Bib? Dengan kemandiriannya. Dengan kemandiriannya. Dan juga tadi Ustadz Syam yang ketiga. Dengan rasa ketenangan. Dengan membuat tenang, Masya Allah luar biasa. Dan sekarang kita lanjut lagi nih ya. Bener gak sih kalau bakal ada wanita yang menjadi pemimpin para wanita di surga? Waduh, ini kita penasaran. Siapakah wanita tersebut? Dan apa yang membuat mereka dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi pemimpin para wanita di surga? Mohon izin penjelasannya kembali guru kita Ustaz Syam. Tafadhol Ustaz Syam. Guru-guruku Ustaz Maulana, Mas Fadli serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala serta para wanita penonton setia Islam itu indah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahi masyaallah la yasukul khaira illallah, bismillahi masyaallah la yasrifu su'a illallah, bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin fa minallah, bismillahi masyaallah la haula wala quwwata illa billah. Dari sahabat Sayyidina Anas ibni Malik radhiyallahu anhuma wa ardahuma, bahwasanya Nabi SAW pernah mengingatkan dalam suatu sabdanya, pemuka wanita ahli surga itu ada 4 orang. Ia adalah Maryam binti Imran, kemudian Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Khadijah binti Khuwailid, dan juga Asiyah istri daripada Fir'aun. Hadis riwayat Muslim dan Hakim. Sebenarnya yang disebutkan yang pertama adalah Maryam binti Imran, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebut nama Maryam, Sayyidatina Maryam ini sebagai satu surah. Bahkan dalam surah Ali Imran itu fokusnya banyaknya kepada ibunda Maryam. Dalam Al-Quran dalam surah Ali Imran disebutkan ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idh qalatil malaikatu ya Maryam innallaha astafaki wa tahharak. إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. Malaikat yang datang berjumpa dengan ibunda Maryam langsung mengatakan, sungguh Allah itu melebihkan kamu Maryam dengan wanita lainnya. Allah lebih mensucikan kamu dibandingkan wanita yang lainnya. Setelah itu Allah berikan ujian kepada ibunda Maryam, hamil ya, mengandung seorang laki-laki yang nantinya akan menjadi Nabi Isa alaihi salam, yakni hamil tanpa seorang laki-laki seorang pun yang menyentuhnya. Maka demi menjaga kehormatannya dan menjaga janin yang dititipkan Allah kepadanya, Maryam pun mengasingkan diri. Dalam pengasingan ini banyak sekali ujian-ujian yang ditimpanya, banyak sekali ujian-ujian yang menerpanya. Namun dia hanya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala hingga akhirnya pertolongan Allah datang dengan bayinya yang bisa berbicara sesaat setelah dilahirkan. Dan itulah yang membuat Maryam menjadi wanita yang sangat sabar, bukan hanya dari orang tua yang soleh dan solehah dari Imran dan juga Hanna, tapi juga menjadi seorang yang solehah dan juga menjadikan anaknya ini sebelum lahir sudah dinobatkan sebagai orang yang ahli masjid sebagaimana dirinya. Maka subhanallah, yang pertama adalah ibunda Maryam binti Imran. Kemudian yang kedua adalah ibunda Sayyidatina Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dilakukan ibunda Fatimah? Ibunda Fatimah setiap kali ayahandanya Rasulullah SAW sholat, ada yang memberikan, mohon maaf, kotoran onta, bahkan perut onta di atas leher Rasulullah SAW. Ibunda Fatimah dengan sabarnya membersihkan kotoran tersebut. Ibunda Fatimah tidak pernah menyakiti perasaan ayahnya. Ibunda Fatimah adalah seorang istri yang saleh bagi Sayyidina Ali ibni Talib. Kemudian ibni Abi Talib, Sayyidatina Fatimah juga seorang wanita yang sangat cerdas. Dan semua ciri-ciri Rasulullah, kalau orang mendengarkan ibunda Fatimah berjalan, maka seakan-akan jalannya Rasulullah SAW. Yang ketiga adalah seorang Khadijah binti Khuwailid yang mengatakan, ya Rasulullah, andai kata aku meninggal dunia dan hartaku sudah habis engkau pakai untuk berjihad fi sabilillah, lalu engkau sudah tidak punya apa-apa lagi, lalu engkau ingin menyeberangi suatu pulau, menyeberangi tanpa ada jembatan, maka engkau galilah kuburku, kau ambil tulang belulangku dan engkau jadikan jembatan agar engkau bisa menyeberang suatu sungai. Begitu cintanya ibunda Khadijah, seorang pertama yang masuk Islam, dan dia juga menjadi seorang wanita yang menjadi wanita ahli surga pertama, panglimanya di sana. Kemudian yang keempat ada seorang wanita yang sangat sabar atas suaminya, yaitu Asiyah.
Asia imra'ata Fir'aun, istri Fir'aun yang mana dia bersabar di dunia menjaga keimanannya meskipun dia harus hidup bersama dengan Fir'aun. Naudzubillahi min dzalik. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz Syam. Sama-sama, Mas Ya, jadi Fadli. sedikit Ini panjang bawa kisah kisahnya tadinya, sebenarnya. Masya Iya, Allah ya. betul. Tapi senang lah kita dijelasin jadi bagaimana caranya wanita ini bisa menjadi pemimpin nanti, ya paling enggak wanita ini sekarang juga harus memperbaiki diri gitu Betul. ya. Ini Masya Allah luar biasa. Kalau kita lihat istri-istri Nabi, Masya Allah sebagai contohnya. Dan sekarang kita lanjut lagi nih buat jamaah Islam itu yang ada di rumah ya. Ini berikutnya ini adalah bentuk rasa kasih sayang Allah kepada wanita. Yang berikutnya ini katanya banyak sekali ladang pahala yang bisa didapatkan oleh para wanita. Atau wanita di mana-mana nih bisa mendapatkan pahalanya. Dan pahalanya ini nggak main-main. Mohon izin penjelasannya nih. Habib, tafadhol Habib, silakan Habib. Ya, Khairafwan Mas Fadli, Ustaz Maulana, Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tazawwajul wadudal waluda fa inni mukatsirun bikumul umam. Jelas bahwasanya menikahlah kata Rasulullah dengan wanita yang penyayang. Nah, tadi itu Ustaz Sam sampaikan, sakinah, sakan, ketenangan atau menjadikan rumah ketika dia ketika dia sumpok di kerjaannya, di kantornya, masalah sampai di rumah dipeluk sama istrinya, ketenangan. Ini baru rumah sesungguhnya. Wanita yang penyayang kata Rasulullah. Nikahilah mereka yang penyayang, yang subur. Karena apa? Karena Rasulullah SAW akan membanggakan banyaknya kalian para umatnya Rasulullah SAW karena banyak anaknya. Ketika wanita itu subur, memiliki banyak anak, maka pahala yang sangat besar menanti wanita tersebut, bahwasanya wanita tersebut menjalankan fitrahnya sebagai seorang wanita. Yakni yang pertama, wanita tersebut pasti mengalami yang namanya hamil, ya kan? Masya Allah, Alhamdulillah istri saya di rumah hamil. Semoga Allah berikan keberkahan. Alhamdulillah. Masya Allah. Berarti ini Barakallah, berita barakallah. pertama di Islam Tindak. 1 bulan. Oh, Eksklusif nih disampaikan di Islam itu Eksklusif indah, ya. Masya Allah. Dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau wanita tersebut ketika dia dihamili oleh suaminya, maka dia rela terhadap suaminya. Dia rela ketika dia mengandungnya. Ingat kalimatnya, dia rela mengandungnya. Dan dia mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana orang yang berpuasa pada siang hari dan malam harinya seperti orang yang tahajud. Masya Allah, dia rela berada di dalam kandungannya. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jadikanlah istri kita soleha. Jadikanlah istri kita ini soleha yang dimana dia ini ikhlas rela mendapatkan bayi dalam kandungannya. Dia melahirkan nih, bahwasanya dia berharap akan menjadikan anak tersebut anak yang soleha. Inilah kebanggaan kita memiliki seorang istri tersebut. Kalau dia meninggal dalam keadaan hamil ataupun melahirkan, maka dia meninggal dalam keadaan syahid. Wal mar'atu tamutu bi jam'in syahid. Dan wanita yang mati atau meninggal sementara ada janin di dalam kandungannya, maka dia meninggal dalam keadaan syahid. Beruntunglah mereka. Sangat beruntunglah mereka wanita yang dimana dia hamil, dia melahirkan dan dia memiliki anak. Setelah dia melahirkan dan dia memenuhi kewajibannya untuk menyusui bayi tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala daripada pahala setiap tetesan daripada apa? Daripada setiap tetesan dari susu ibu tersebut. Karena apa? Karena diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya ada hak dan kewajiban bagi seorang anak untuk menyusu selama 2 tahun. Dan pahala tersebut diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pahala yang besar. Anak tersebut apalagi bisa mendidiknya dengan didikan yang baik, menjaga dia dengan jaga yang baik, dan mencetak dia menjadi seorang yang alim, orang yang saleh, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Waladin saleh yad'ulah, anak yang saleh yang mendapatkan bahwasanya dia dekat dengan Allah, dia doakan orang tuanya. Anak saleh ini ketika dia mendoakan orang tuanya, maka anak tersebut bisa mengajak, membawa ibunya nanti ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kedudukan yang tinggi. Wahai para ibu di rumah, dimanapun kamu berada, didiklah anakmu dengan didikan yang baik. Ketika suamimu tidak ada di rumah, ajarkan mereka sholat, ajarkan mereka untuk mengaji, ajarkan mereka untuk dekat dengan Allah. Bahwasanya apa? Beruntunglah mereka dititipkan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki seorang anak ataupun 2 orang anak ataupun 3 orang anak, dan semuanya jadi anak yang saleh salehah. Ini tabungan yang besar yang akan membawa kamu ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah semoga penonton di rumah memiliki anak yang saleh salehah, yang bertakwa kepada Allah, yang tidak menyusahkan kita, bahkan membanggakan kita sebagai orang tuanya. Amin. Yang bisa mengajak ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal
alamin. Masya Allah ya Bibi ya, kalau kita, aduh Masya Allah kalau punya anak-anak soleh-soleha gitu ya kan, enak banget kita kalau misalnya nanti udah di akhirat didoain terus, pahala masih mengalir terus. Betul. Ini Masya Allah luar biasa. Terima kasih banyak atas penjelasannya. Jazakallah khairan katsiran. Dan sekarang kita lanjut lagi dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan masuk yang ada di sosial media Islam itu Indah di segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Oke, kita masuk ke pertanyaan dari Instagram dari @drma.setia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau tanya, bagaimana cara memupuk rasa malu dalam diri seseorang wanita agar bisa menjadi lebih baik lagi dan berusaha menjadi muslimah sejati? Mohon tips dan sarannya Ustadz. Terima kasih. Ustadz Maulana, mohon izin dijawab mungkin dengan tausiah, silakan Ustadz. Iya. Izin Habib dan Ustaz Boleh, Sam. Ustaz. Satu hal buat kita, buat semua jamaah dimanapun berada, terima kasih banyak karena kita dituntun oleh agama kita dengan sebaik-baik tuntunan. Karena di dalamnya banyak pembelajaran yang luar biasa. Utamanya perihal tentang wanita. Wanita itu sangat dimuliakan. Dan ingat, cara memupuk rasa malu dalam diri seorang wanita, ketahuilah, sadarkan fitrahnya manusia. Al-ayau minal iman, mohon maaf, dikatakan malu itu bagian daripada iman. Kenapa dikatakan malu itu bagian daripada iman? Karena malu itu luar biasa, akhlak yang luar biasa, sifat malu itu. Dan sifat malu itu sangat bagus. Tapi alangkah bagusnya jikalau sifat malu itu terletak pada wanita. Kenapa begitu? Itu mah Itu lenje. malu, ah? Itu lenje, bukan malu. Kegenitan centil. Malu, ya malu. Kita praktekin lagi. Dan jangan tanyakan dia mau sama laki-laki itu atau tidak ketika dilamar. Karena tidak mungkin dia berucap. Dia itu diam aja. Diamnya berarti setuju. Oh gitu. Oh. Gak mau. Berarti gak mau itu. Oh berarti dia mau Mau nggak gak? mau, memang nggak mau. Oh gitu, kalau gitu mau. Ustadz mau? Mau apa dong? Pertanyaan jebakan. Jadi sehingga wanita itu Rasulullah SAW gambarkan wanita beriman itu kayak bunga putri malu. Oh. Pernah lihat bunga putri malu? Pernah. Itu bunga putri malu kalau dipegang berduri. Oh, kalau bukan dipegang, batangnya berduri. Batangnya berduri. Iya. Makanya jangan pegang. Jangan di. Jadi wanita itu. beriman itu nggak usah dipegang, Iya. nggak boleh pegang. Dia berduri. Dan susah untuk dicabut. Akarnya ya. Akarnya kuat. kuat ya. Tumbuhan terkuat termasuk adalah itu bunga putri malu. Itu kalau dicabut kuat. Ya. Kenapa? Begitulah sifat seorang wanita beriman, kuat. Dan kalau disentuh dia malu. Langsung menutup. Inilah gambaran bahwa sosok wanita itu sehingga suaranya pun jadi aurat. Bahkan tubuhnya adalah aurat kecuali muka dan telapak tangan. Dan wanita itu mohon izin kemuliaannya sangat tinggi disebabkan salah satunya karena memiliki sifat malu. Gimana caranya menanamkan sifat malu? Ketika mau menanamkan sifat malu, datangkanlah berbuat kebaikan. Karena malu itu mendatangkan kebaikan. Dan tidak mungkin kebaikan, maaf ya, keburukan itu ada malu di dalamnya. Karena mohon maaf, malu itu kedekatan kepada Allah makin tinggi. Malu ketika berbuat dosa. Malu kalau dia tidak berbuat baik. Makanya jamaah paling banyak itu wanita. Majelis taklim banyakkan wanita. Iya, bahkan mohon maaf, sedekah biasanya wanita duluan. Itulah hebat wanita. Saya malu. Di Makassar itu alhamdulillahirabbil saya suka itu. Itu berlomba-lomba wanita. Kalau dalam al-kebaikan dan sebagainya. Apalagi persoalan masalah rumah tangga. Itu malu dia kalau anaknya tidak tampil bagus. Malu dia kalau anaknya. Kalau kita laki-laki baju kusut jalan saja. Kasih ini. Masuk dulu buka bajunya. Mau setrika. Aku malu. Iya, suaminya malu-maluin Nanti soalnya. Nanti kalau dilihat orang itu isinya ngapain aja itu. Iya, orang yang ngomongnya nggak enak pasti istri sana. Itu istri nggak tahu diri, suami pergi baju Dari lecek nggak mana? digosokin gitu ya. Katanya makan di rumah mama ya? Malu aku. Kenapa? Nanti dikira aku nggak masak di rumah. Bener. Tapi ngomongin masalah istri, aduh, saya tadi ingat Ustaz saya mau ngasih hadiah, cuma ternyata begini doang. Saya mau kasih hadiah istri saya juga. Sebentar, saya mau jalan dulu ya. Saya mau jalan dulu ngasih istri saya ini sebentar aja, terus saya balik lagi. Ini kan masih acara. Kita masih syuting.
Mau boleh Gak begitu bisa dong. nunggu sebentar. Saya kan punya istri. Makanya punya istri biar gak ngiri. Ya, oke. Assalamualaikum. Ya Allah, jamaah, mohon maaf ya. Ustaz Sam, gimana nih? Lah pada Habib, kemana? Itu padahal Lah kan masih ada ceramah lagi. Ya, masih ini kan ada- baru segmen 2. Ya udah jamaah jangan Masih ada kemana-mana. segmen 3, 4. Ya udah nanti kita lanjutin lagi Ustaz insyaallah. Jamaah jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Lah pada kabur. Subhan